Halo guys, ini dia Honda Jazz generasi pertama. Ini gue udah banyak banget yang request nih Honda Jazz generasi pertama dan baru nemu nih unitnya. Ini ya keluaran facelift tahun 2006 ya, udah masuk facelift nih berarti. Tapi ini yang mesin IDSI, jadi IDSI ini cuma keluar di generasi pertama ya, karena di generasi kedua dan ketiga nih nggak lanjut lagi nih mesin Honda yang IDSI. Dan ini keluaran tahun 2006, untuk harganya 90 juta rupiah nego. Untuk pajaknya 1,4 juta ya, plat D Bandung. Untuk unit sendiri ada dedinya di mobil 88 Soekarno-Hatta, kontaknya bisa cek di description. Dari fascia depan sebenarnya agak mirip ya sama yang pre-facelift, headlampnya tetap ini ya, halogen kristal multi reflektor. Ini grillnya kayak gini ya, ini polosan, belum ada fog lamp ya. Yang IDSI maupun VTEC dia nggak ada fog lamp. Kayaknya kebanyakan yang pakai fog lamp tambahan tuh itu ya, pakai aksesorisnya dari Honda. Dan biasanya naruhnya di bawah sini nih, di bawah bumper. Dan ini udah CKD ya, karena yang keluaran awal-awal 2005 ke bawah tuh ya masih CBO Thailand. Tapi yang 2005 ke atas ini semuanya udah CKD ya. Sampai generasi ketiga juga dia juga udah CKD. Untuk velgnya ini pakai bahan ini ya, Bridgestone Ecopia EPS 150. Bannya 14 inci nih. Profilnya dia 175 65 R14. Dia ada set body molding, sandy spion. Oh enggak ada sandy spion ya. Tapi posisi spionnya unik nih, dia di tangkai pintu. Spion warna body, antena di sini model panjang ya, bagian situ short pull. Handle generasi pertama masih model jungkil, sampai generasi kedua juga sama ya, model jungkil kayak gini warna body. Sekarang kita lihat ke dalam. Untuk door trim ini udah di red trim, aslinya nggak kayak gini ya, masih fabric. Kalau saya fabric warnanya sama grey. Tapi ini udah di red trim. Door handle di sini dia chrome. Untuk power window 4 sisi ya, auto cuma sisi driver. Autonya up and down. Di sini ada window lock, belum ada central lock, dia masih ada window lock aja biasa. Di bawah ada door pocket dan speaker. Pengaturan joknya ini manual, tapi lengkap ya. Ada pengaturan reclining, register, dan juga sliding. Nih, slidingnya agak ngumpet. Dan ini transmisi manual. Nah nih, transmisi 3 pedal ya. Ada maticnya juga, tapi kalau matic dia CVT, kalau manual nih masih 3 pedal ya, kayak gini 5 speed. Di sini ada tos membuka kap mesin. Di sini laci penyimpanan ya, yang cukup besar kayak gini. Dia saklar attack mirror, tapi belum attack track. Kalau yang attack track tuh Honda Fit yang JDM yang CBU Jepang, yang ini tuh juga langka ya. Ini juga ada kisi AC. Untuk bahan dashboard hard plastik. Ini sensor parkir tambahan. Alarm ini udah ganti ya. Kuncinya kayak gini nih, masih remote terpisah. Nih alarm bawahnya kayak gini ya. So, coba kita nyalakan, kondisi pintu terbuka. Kita coba startup. Yuk, kondisi pintu terbuka. Mestinya udah auto-turn ya, cuman ini auto-turnnya lagi mati. Mestinya ini udah auto-turn nih sebagai standar. Nah nih tuh. Kita startup ya. Nah nih, startupnya kayak gini. Odometer nih 135.000 km. Di sini cuma ada trip A dan trip B ya. Baik lagi ke odometer. Belum ada MID ya, masih standar kayak gini. Ini gak tulisannya nih, Jazz. Malah yang Honda City ada MID loh. Kalau di Jazz ini nggak ada MID sama sekali. Dia masih standar kayak gini. Yuk kita masuk ke dalam. Ini speedometer kayak gini ya, tadi Optitron. Di kanan sini pengaturan headlamp ya. Belum ada fog lampnya sama sekali. Yang di kiri sini wiper, dia sudah intermittent. Dia juga ada wiper belakang. Setir modelnya 3 palang. Belum ada fitur safety ya. Airbag pengemudi ABS dia nggak ada. Kayak gini klaksonnya, tapi ini udah diganti ya. Pengaturan setir yang generasi pertama tilt aja, belum ada teleskopiknya. Yang udah teleskopik tuh cuma di generasi kedua sampai sekarang ya, yang pengaturan setirnya lengkap. Nih, sensor parkir ini tambahan. Untuk di driver di sini lengkap dengan hand grip, sun visor lengkap dengan card holder, tapi di sini masih polos ya, belum ada vanity mirror. Spion tengah di sini day night view, belum ada lampu baca tengah ya, dia cuma di tengah, di depan sini nggak ada. Ini ada kisi AC 2 buah sama hazard. Head unit udah diganti yang single din. Aslinya tuh double din, CD sama kaset yang Kenwood. Tau lah kayak gimana lah, tau lah itu head unit double din CD sama kaset. Tapi ini udah diganti yang single din. Ini ada on off AC, di sini rear defogger, open close air. AC-nya masih analog nih.
Ini juga pengaturan semburan lengkap nih sampai ke kaca depan untuk front defogger. Ada heater juga ya. Heaternya malah hilang loh di Honda Jazz yang generasi kedua yang GD8 tuh yang facelift. Malah hilang heaternya. Di generasi pertama sama generasi kedua awal masih ada nih heaternya. Ini buat pengaturan semburan tadi, ini rear defogger. Di sini ada power outlet sama laci penyimpanan. Ada 2 box laci penyimpanan lagi ya di sini. Transmisi nanti nih manual 5 speednya kayak gini. Koplingnya lumayan loh, nggak berat. Nah kayak gini, ini ada bunyi stop parkir karena dia udah ditambahin, standarnya nggak dapat. Park brake sini mechanical ya, ujungnya chrome. Ini ada laci penyimpanan sama 1 cup holder. Ini joknya udah diretrib ya, aslinya nggak kayak gini nih, aslinya masih fabric. Untuk seatbelt di sini tetap dengan adjuster, headrest di sini mode fix, sun visor lengkap dengan vanity mirror tapi nggak ada lampu ya. Nih kayak gini. Ini laci penyimpanan di sini ya, belum ada airbag. Di sini lacinya lumayan ya, ini ada 2 level nih, tapi 2 soft opening nih. Di bawah juga ada laci penyimpanan lagi loh, tapi dia terbuka. Ini layout dari door trimnya. Sekarang kita lihat ke baris kedua ya. Yuk. Kita coba cek ke baris kedua. Di baris kedua sama kayak di depan, door trimnya bahannya di sini fabric. Tapi ini udah di-retrim ya. Door handle di sini chrome. Di bawah cuma ada speaker tapi nggak ada cup holder dan door pocket. Di sisi kanan juga uniknya ada ini ya, ada hook lagi nih. Oh nggak nih, buat sliding kursi nih. Unik banget ya, ada pengaturan sliding kursi nih tuh. Mesti ditarik nih kayaknya nih buat pelipatan, buat ngegeserin kursi. Dan juga ciri khas Honda Jazz generasi pertama ya, dari awal sampai sekarang nih. Ini ultra seat, jadi kursinya nih bisa diangkat. Nih, tuh. Ini buat ke fleksibel kursi ya. Ini nggak dimiliki rivalnya nih. Ultra seat dari Honda Jazz generasi pertama sampai generasi ketiga dia ada nih. Nah nih, tuh. Ini tinggal diangkat aja ya, nggak perlu pakai angkat tuas. Sekarang kita duduk di baris kedua. Ini sebenarnya lega ya, cuman posisi slidingnya terlalu mundur nih. Ini ada 4 jari ya space-nya. Di sisi driver dia lengkap dengan CP pocket, tapi ini udah hasil dari RTMA ya, bukan dari ininya. Di sisi penumpang juga sama nih, dia CP pocketnya kayak gitu. Ada hooknya ya di sini. Penggerak depan tapi masih ada tunneling walaupun nggak terlalu tinggi. Serta nilai layout dari dashboard dan door trimnya nih. Honda Jazz generasi pertama yang IDSI tahun 2006 yang facelift. Ini baik banget ya dicari nih varian manual, karena yang CVT generasi pertama ini masih banyak masalah dari CVT-nya. Ini gak ada lampu baca ya di baris kedua ini. Tengah handgrip belakang mode fix, dan seatbeltnya lucunya di sini nih. Dia tuh ditaruh di antara pilar C sama D, jadi di tengah-tengah nih. Jadi agak mengganggu kaca baris ke belakang. Untuk headrest dia adjustable dua-duanya. Ini gak fleksibel ya, kursinya nih bisa di reclining. Ini yang step lebih rebah, yang ini lebih tegak. Jadi ada 2 step ya. Lipatan tadi nih 60-40, dan ini juga bisa diangkat. Ngangkatnya sama nih, dia tinggal kayak gini aja nih buat ke fleksibelan kursi nih. Mantap ya, bisa diangkat juga nih kursinya. Tapi ini nggak bisa sliding. Untuk headroom baris kedua nih lega, nggak sempit. Oke, yuk kita coba duduk di, kita cek bagasi belakang ya. Untuk rem belakang dia tromol, stop rem belakang. Nah ini yang facelift dia udah LED. Kalau yang keluar awal masih bohlam. Untuk lampu mundur di situ ya masih bohlam. Sensor parkir di sini 2 titik, tapi ini tambahan, standarnya nggak dapat sensor parkir. Ini tulisannya Jazz IDSI di kiri nih. Untuk bagasi di sini pakai handle. Nah, kita coba buka ya. Nah ini space bagasinya seperti ini. Nah ini fleksibel banget ya. Kursi bagasinya nih dia bisa dilipat juga. Untuk ban serep di bawah sini ini karena banyak barang ya, ngintip aja nih. Dia juga full size seukuran ban bawaannya. Ini gak ada lampu bagasi ya, bagian kiri, bagian sini nggak ada apa-apa, cuma laci penyimpanan aja tuh 1 biji. Nah nih desain dari belakangnya secara overall ya, Honda Jazz IDSI yang generasi pertama nih tahun 2006 yang facelift. Tuh.
Nah untuk di belakang dia lengkap dengan rear wiper ya, dia dari defogger, helm stock lain tapi nggak ada apa spoiler. Dan untuk TGBC nya dia dibukanya dari sini nih, tuh bensin tanpa timbal aja. Untuk sisi penumpang depan juga sama ya, pengaturan joknya di sini manual, ini ada pengaturan reclining dan juga sliding nih, serta nih layout dari dashboardnya ya, secara overall dari penumpang depan seperti ini tuh. Dan yang unik lagi juga dia ada ini ya, ada buat nge-sliding kursi nih, luasnya dari sini tuh. Nah yang ngebedain tuh di mesin ya, yang IDSS sama VTEC sama-sama L15A ya, 1500 cc per silinder, dia 16 katup, cuma beda setting tenaga. Kalau yang ini dia cuma 90 PS, torsinya dia 131 Nm ya, nih kayak gini. Ini belum ada ABS sama sekali nih. Untuk ruang mesin dia sudah dicat, dan ini GCKD ya tuh, watak Honda Pressure motor, dan warnanya juga jelas nih, Silverstone. Untuk kapsin dia sudah dicat ya, dan lengkap dengan peredam juga. Dan untuk drive-nya dia penggeraknya roda depan. Oke, demikian video saya mengenai Honda Jazz GD3 generasi pertama ya, tahun 2006 yang facelift IDSI. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video saya berikutnya.